Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi terkait pernyataan Bapak Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman, dan mungkin kita di sini saya sedikit akan ngasih tambahan ya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman meminta prajurit TNI untuk menjadi petarung dalam menegakkan kedaulatan Indonesia. Ia mengatakan Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau, namun dengan Pancasila bisa bersatu dan tegak berdiri. Dengan Pancasila kita masih tegak berdiri. Oleh karenanya jangan coba-coba mengganggu Pancasila, mengganggu persatuan dan kesatuan. Dan kalian hadir jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu. Saya minta kalian harus jadi petarung, jagoan, dan pemberani. Jangan jadi ayam sayur, kalau diadu kalahan, kata Dudung saat apel gelar pasukan TNI di Monas, Jakarta Selasa 25 Januari 2021. Apel diikuti 2.655 prajurit TNI. Jenderal Dudung juga meminta prajurit untuk mempertajam kepekaan terhadap perkembangan situasi, sehingga bisa diambil tindakan terhadap segala bentuk ancaman. Menurutnya, saat ini di media sosial telah banyak kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan terkecoh dengan perkembangan di media sosial. Bahkan jangan coba-coba apabila ada kelompok radikal yang masuk di tubuh TNI Angkatan Darat. Saya tidak akan segan untuk menindak secara hukum kepada prajurit yang sudah terpapar kelompok radikal, katanya. Dalam kesempatan tersebut, Kasat juga meminta prajurit untuk hadir di tengah kesulitan masyarakat. Apalagi kata dia saat ini banyak masyarakat kesulitan karena pandemi COVID-19. Tunjukkan jati diri TNI Angkatan Darat sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Itu harus disadari dan dicamkan bahwa kalian berasal dari rakyat. Oleh karena itu, apapun yang kalian lakukan adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, katanya. Informasinya terkait pernyataan daripada Bapak Kasat Jenderal TNI Abdul Rahman. Saya sangat setuju yang begini-begini. Namun di sini saya hanya perlu menambahkan terkait masalah pertama adalah terkait masalah Pancasila. Beberapa waktu lalu ya, mungkin tahun lalu atau tahun kemarin, sebelum pandemi ini ya, itu kan ada RUU HIP, di mana di situ masyarakat luas taunya Pancasila akan diperas menjadi Trisila dan diperas menjadi Ekasila. Nah, apakah RUU HIP ini bukan ancaman terhadap Pancasila? Ini saya bertanya kepada Bapak Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman, apakah RUU HIP ini bukan ancaman terhadap Pancasila? Yang mana di situ 5 sila akan diperas menjadi Trisila dan diperas menjadi Ekasila. Nah, sebagian besar ulama, maka turunlah aksi juga sebagian besar umat rakyat Indonesia untuk menggagalkan RUU HIP ini. Nah, bagaimana pandangan Bapak Kasat terkait RUU HIP? Pertanyaan rakyat seperti itu. Apakah ini bukan ancaman terhadap Pancasila? Yang pertama. Yang kedua, dekat dengan rakyat. Sangat bagus, mantap, setuju. Bagaimana dengan yang dicontohkan Brigjen TNI Junior Tumilar? Mau membela rakyat, tapi malah dinonaktifkan, nonjob. Apalagi terbaru ini masalah tanah di Bojongkoneng. Itu yang kedua. Yang ketiga, prajurit harus peka terhadap situasi di lingkungannya. Saya sangat setuju, karena memang ada beberapa kelompok ya
yang terkadang saya juga diskusi. Ada beberapa kelompok yang ingin memang menjadikan ya, yang ingin ada khilafah di Indonesia. Ada beberapa orang lah selalu diskusi, beberapa lah pernah lah diskusi sama saya, sampai dia bilang, Pak Mayor, Pak MPS, ya, bahwa hanya khilafah yang bisa menyelamatkan Indonesia. Akhirnya kita diskusi, saya katakan Pancasila itu sudah bagus. Dengan adanya Pancasila seluruhnya mengakui, baik yang mayoritas Muslim, kemudian ada yang Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan kepercayaan lainnya, Buddha. Kita sudah sepakati itu. Jadi tidak perlu pakai istilah untuk Indonesia menjadi negara khilafah, tidak. Nah, makanya saya sampaikan kalau itu berat. Karena bangsa ini merdeka adalah karena dari berbagai suku, agama, ras, apalagi perwilayah. Nah, saya kasih contoh kan ya, contoh yang agama Hindu. Nah, pernah kita dengar namanya perang puputan di Bali mempertahankan. Nah, ini Pancasila sudah baik, sudah benar. Nah, kelompok yang seperti ini kan tidak begitu banyak ya. Namun ada beberapa yang berpengaruh. Maka saran saya kepada tentara, ya tetap jaga sambung silaturahmi dengan Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik Syihab. Karena inilah ulama-ulama kita yang cinta NKRI, yang tetap ingin tegak Pancasila. Karena saya yakin baik Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, saya masih punya keyakinan bahwa beliau adalah ulama yang cinta tanah air ini, yang cinta NKRI, yang tidak mau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi manapun, termasuk masalah sistem khilafah. Saya belum pernah mendengar ya Habib Bahar bin Smith apalagi berbicara bahwa negara kita harus menggunakan sistem khilafah, belum pernah. Beberapa kali saya diskusi. Nah, ulama-ulama yang seperti ini yang harus dirangkul. Karena tentara itu jumlahnya sedikit, apalagi teritorial. Nah, jadi kalau ada kejadian-kejadian, rakyat mungkin akan malas untuk melaporkan, apalagi pengikutnya Habib Bahar, pengikutnya Habib Rizik Syihab. Jadi komponen bangsa ini disatukan, dipetakan. Itu saran saya. Jadi ya kita harus sepakati memang ideologi Pancasila itu harus kita tegakkan. Ya sudah, itulah yang 18 Agustus 1945 itu. Ya, tidak perlu ada mengganti sistem yang lain seperti sistem khilafah di Indonesia, tidak perlu kawan. Ya, sistem komunisme tidak perlu. Kita tetap yang 5 sila ya, tidak perlu lagi 5 sila itu diperas menjadi Eka sila, Trisila, tidak perlu. Tetap, ayo, yang sudah kita sepakati Pancasila yang 5 sila itu, yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sudahlah itu. Ya, jadi tidak perlu yang lain. Nah itu, yang terakhir mungkin di sini harus bisa dipetakan seperti apa radikalisme dan gerakannya seperti apa dan siapa saja. Mungkin ini ya harus disampaikan di depan publik agar tahu siapa yang dimaksud oleh radikalisme. Jangan sampai yang selalu memberikan masukan kepada pemerintah ataupun mengkritik pemerintah dimasukkan ke dalam golongan radikalisme. Nah, ini tidak tepat kalau yang begitu-begitu. Ya, ini saja ya, kita doakanlah kawan ya. Saya pribadi mendoakan Bapak Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tetap diberikan keselamatan, kesehatan, dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal, diberkahi umur yang panjang. Saya juga mengajak saudaraku mendoakan Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik Syihab imam besar,
agar beliau-beliau ulama kita juga diberikan keselamatan, kesehatan, diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya, dan seluruh tokoh-tokoh agama, ya, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, seluruh TNI maupun Polri, seluruh pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia. Ayo, mari kita sama-sama saling mendoakan agar diberikan keselamatan, diberkahi umur yang panjang, dan terus memperbaiki bangsa kita. Ya, sudah saatnya kita yang mengelola bangsa ini. Sudah saatnya itu. Bukan lagi bangsa asing yang diharapkan ngutang sana sini, bukan lagi. Maka di sini wakil rakyat juga harus berperan penting menciptakan sebuah mekanisme atau sistem atau perundang-undangan untuk memperkuat bagaimana cara melibatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam.